Tak kalah menariknya teman-teman saat permainan dipertunjukkan oleh kaum wanita. Dan ini adalah Juwenjun. Bagi kalian yang sudah memahami ataupun sudah familiar dengan pecatur-pecatur khususnya lelaki, kali ini versi wanita, Juwenjun namanya. Langkah taktikal dan pengorbanan yang diberikannya sangatlah spesial di pertandingan ini. Pertandingan CS:GO tahun 2014 saya angkat kembali teman-teman. Untuk itu, siapkan konsentrasi tinggi. Saya akan menganalisisnya dengan sesederhana mungkin. Selamat menyaksikan. Di sini Juwenjun pemegang buah putih, langsung pembukaan Inggris diperlihatkan pion ke C4 teman-teman. Yus Priva saya menyebutnya. Pemain CS:GO memainkan pion ke C5, putih kuda ke F3, hitam kuda ke C6, lalu Juwenjun pion ke D4. Mengajak pertukaran, disambut oleh hitam. Setelah kuda menyambutnya kembali, mengajak pertukaran, hitam mengabaikan. Dia memainkan kuda ke F6, mengaktifkan kedua kudanya. Begitu juga Juwenjun kuda ke C3. Pion ke E6, persiapan ataupun memberi ruang bagi gajahnya. Sama halnya dengan Juwenjun, pion G3 untuk gajah Vincento. Terlebih dahulu menyerang, menempatkan gajah ke B4. Simpelnya teman-teman, apa yang bisa kita lakukan sebagai kita buah putih jika menteri ke A5? Ini dipertunjukkan oleh Juwenjun. Yaps, fokus utama gajah ke Vincento. Selanjutnya, hitam juga penempatan menteri ke A5, menyerang kuda 2 kali. Apakah kuda tersebut diselamatkan ataupun disupport oleh gajah? Lihat posisi kuda putih teman-teman, yang tadinya mengajak pertukaran dengan kuda hitam. Dia mengamankan rajanya. Langkah profesional yang diperlihatkan, mengamankan raja, memberikan hitam kuda, yaps, 1 buah pion. Walaupun di sini kita bisa melihat hitam memiliki peluang untuk rokade sayap raja, tetapi ada pion yang gantung di sini teman-teman. Hitam pun memukulnya, mengancam benteng. Bagaimana respon dari Juwenjun? Ini adalah langkah jebakan teman-teman. Dia memukul kuda dengan kuda. Hitam pukul kuda dengan pion. Posisi benteng terancam. Kemana langkah baik untuk benteng diselamatkan? Jika kita berpikir, pemikiran Juwenjun tidak memikirkan hal itu. Menempatkan menteri ke D6 membuat hitam tidak bisa untuk rokade sayap raja. Jika kalian berpikir pukul saja bentengnya dengan menteri, ini kita analisis teman-teman. Gajah ditempatkan ke A3 ancaman skakmat di E7. Sekaligus benteng menyerang menteri. Dua alternatif yang bisa dilakukan oleh hitam, tetapi langkah itu juga hanya bisa memperlambat. Kuda langsung memukul menterinya. Simpelnya kembali, pukul saja bentengnya dengan menteri. Mengambil tempo, toh perwira hitam juga masih sangat banyak posisi seperti ini. Setelah raja kembali memukul menteri, anggapan bisa kuda melindungi kotak E7. Tetapi teman-teman, menteri ke F8. Langkah skak akan berulang diambil untuk menggerogoti perwira hitam. Tempo skak, raja naik, mengambil pion. Langkah terbaik untuk putih bisa saja posisi seperti ini, gajah ke D6. Atau menggerogoti buah hitam, memukul benteng. Tidak ada masalah, kudanya juga akan tumbang karena sedang dipaku oleh menteri. Inilah langkah jebakan yang diperlihatkan oleh Juwenjun. Kita kembali ke partai aslinya. Hitam tidak memukul benteng dengan posisi seperti ini. Yaps, melainkan dia memainkan gajah petak terang menempatkan ke D7. Bagaimana respon Juwenjun? Simpelnya, menyediakan lagi jebakan tetapi tidak terbaca. Ingat teman-teman, hitam memiliki hak untuk rokade sayap raja.
karena menteri yang ada di D6 itu tidak berpengaruh untuk rokade sayap raja. Juanjun benteng ke B1. Simpelnya mungkin menghindari ancaman dari menteri, tapi pion B7 terserang juga oleh benteng. User privas rokade sayap menteri. Ya, logikanya sekaligus raja melindungi pion D7. Tetapi langkah brilian kembali, gajah ke F4, ancaman skakmat teman-teman, menteri ke B8. Bagaimana hitam merespon? Dan langkah aslinya memainkan pion ke E5. Apakah sudah tumpul serangan dari buah putih ataupun Juanjun? Tidak, teman-teman. Jika kita mungkin berpikir pukul saja pionnya mendapatkan menteri. Ini simpelnya kita berpikir. Jika dilanjutkan, tetapi Juanjun tidak memukul pion tersebut dengan gajah. Lantas apa, teman-teman? Memukul pion dengan benteng. Terpaksa raja mengambil benteng tersebut. Ada ancaman yang sangat serius, yaitu skakmat. Setelah kondisi seperti ini, kembali teman-teman. Yups, memukul pion, tempo skak. Ini kita pelajari beberapa langkah ataupun alternatif yang bisa diambil oleh hitam. Tetapi kemanapun rajanya berlari akan tewas, teman-teman. Ini masih langkah analisis, apalagi ke baris ke-6 maksud saya. Gajah tinggal simpelnya memukul gajah open skak dari menteri yang ada di D6. Apalagi benteng bisa ke B1. Coba kita langkahkan ke C8, ada benteng ke B1. Ancaman skakmat kembali. Apa yang bisa diperbuat oleh buah hitam? Yaps, mengorbankan menteri. Ini diciptakan untuk mengambil langkah tempo. Setelah hal itu terjadi ada kuda. Menteri tidak bisa lagi ke B8. Ancaman skakmat tadi. Tetapi tempo dibalas tempo, teman-teman. Gajah dikorbankan. Dipukul oleh raja, barulah benteng timbul kembali. Ancaman skakmat. Raja ke-8, skak menteri, tutup, pukul. Mati rajanya, teman-teman. Dan ada lagi, raja bisa ke C8, langsung selesai, benteng ke B8. Coba ditutup dengan gajah, sama saja, tak ada gunanya. Langsung disambut. Inilah yang dipersiapkan oleh Juanjun. Hanya satu buah pion. Berdampak fatal, teman-teman. Ini masih langkah analisis yang kita bisa dapat pelajari. Walaupun langkah aslinya, kita coba kembali. Dengan posisi seperti ini, gajah tetapi sudah memukul pion ya, tempo skak. Apa yang diperbuat oleh hitam? Yaps, memukul gajah tersebut dengan gajah. Tapi itu percuma, teman-teman. Masih dilanjutkan benteng ke B1. Jika ke baris ke-8 selesai seperti langkah analisis sebelumnya. Masih dicoba ke A6. Tetapi ini pun sudah selesai, teman-teman. Sudah sangat sulit. Diciptakan Juanjun untuk mematikan raja lawan dengan cepat. Tidak mau mengambil menteri ataupun spekulasi-spekulasi perwira. Begitulah seorang Grandmaster, wanita tentunya, yang berkelas. Permainannya sudah diperlihatkan kepada kita. Ambil pelajaran pentingnya, teman-teman. Saya rasa video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini, like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Video-video unggulan berikutnya akan lebih spektakuler lagi. Bye-bye.